Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan mata kuliah fungsi kompleks. Kita pertemuan ketiga berarti ya. Setelah minggu lalu kita bahas tentang bilangan kompleks, kali ini kita akan membahas tentang geometri dari bilangan kompleks. Nah, seperti yang kita tahu, kita sedikit mundur ke belakang dulu tentang bilangan kompleks, bahwa bilangan kompleks ini bisa kita tuliskan sebagai, saya next slide dulu. Oke, nah jadi bilangan kompleks ini adalah kita misalkan punya Z ya. Z kita tuliskan sebagai X plus Y. Nah, atau kita bisa tuliskan bilangan kompleks Z dalam bentuk pasangan terberat dua buah bilangan, yaitu Z sama dengan X, Y. Nah, si Z, X, Y ini dapat dikaitkan dengan suatu titik X, Y gitu ya, koordinat titik pada suatu bidang datar yang bisa kita anggap sebagai koordinat titik pada suatu bidang datar ya, pada bidang datar. Oke, nah kita bisa kita bisa menamai mungkinnya bidang datar ini sebagai bidang Z. Dengan sumbu X dan sumbu Y itu adalah masing-masing sumbu real dan sumbu imajiner. Sebenarnya kita sudah pernah membahas ya di kelas ya. Jadi ketika misalkan saya pilih ini, ya saya punya sumbu imajiner, di sini saya punya sumbu real ya. Di sini saya punya sumbu real gitu ya, di sini sumbu imajiner. Nah, ketika saya punya titik X, Y gitu ya. Nah, X, Y, maka misalkan di sini X, Y gitu ya, titiknya di sini. Oke, ini adalah X, Y titiknya. Maka bilangan kompleks Z, X plus Y atau X, Y ini dapat digambarkan di bidang Z, bidang kompleks seperti ini. Jadi seperti vektor ya. Jadi seperti vektor, saya gambarkan seperti ini. Oke, ini panah ya. Bentar ya. Gambarkan seperti vektor seperti ini ya. X, Y. Dengan panjang vektornya adalah ini panjang vektor mutlak Z atau kita sebut kalau di bilangan kompleks sebagai modulus Z. Di sini kita punya theta atau kita sebut sebagai argumen dari Z. Oke, ini X, Y sama dia sama dengan Z ya, X plus Y dia sama Z. Oke, ini misalkan kita sebut sebagai gitu ya. Oke, bolehlah sebagai titik apa ya? Oh, itu bisa original ya. Saya lupa soalnya ordinat ya. Nah, si panjang panjang segmen gitu ya, segmen dari offset. Ini saya segmen offset. Ini bukan OZ di sini bukan ini ya. Bukan bukan conjugate ya. Ini saya tuliskan OZ. Ini adalah segmen ya maksudnya ya, bukan conjugate. Dia adalah menyatakan panjang dari segmen OZ ya, dia adalah panjang dari Z ya, atau kita sebut sebagai modulus. Ini kita sebut sebagai modulus dari Z. Nah, ini didefinisikan sebagai mutlak Z sama seperti panjang vektor pada umumnya X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, ini saya kotekin ya. Ini modulus dari Z. Oke. Modulus dari Z dilambangkan dengan mutlak Z, yaitu dengan X kuadrat akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sedangkan ketika saya punya saya punya theta
Datanya itu dia sama dengan sumbu dari apa nih, Z X ya. ZOX kalau misalkan di sini saya sebut sebagai sumbu real atau sumbu OZ positif gitu ya. Jadi saya OZ segmen OZ sumber dengan sumber real positif gitu ya. Sumber real positif. Nah ini kita sebut sebagai argumen dari Z. Ini di depan aja ya, argumen Z. Nah, atau ketika dituliskan, saya tuliskan argumen Z itu dilambangkan dengan theta, ya, theta ditulis sebagai, oke, sebentar, back, ya. Mana yang ini? Oke, kita lanjutkan. Ini theta, saya warna kuning ya. Theta, oh, kalau di bawah agak sensitif ternyata. Kita hapus saja dulu ya yang bagian bawah. Kita pindah ke sebelah kanan. Tidak sensitif di bawah. Oke, saya pindah ke sebelah kanan. Sini ya, argumen dari Z. Argumen Z, theta, Z. Ya. Oke, sebagaimana memenuhi hubungan dalam apa ya, segitiga gitu ya, tentang kosinus, sinus. Jadi ketika tadi kita gambarkan, ketika saya ulang gambarnya ulang ya. Oke, ketika saya punya ulang ini X gitu ya, berarti kan di sini panjangnya sebanyak X, berarti di sini tingginya sebanyak Y gitu ya. Misalnya dia modulus Z. Ini adalah theta ya. Oke. Nah, sebagaimana vektor pada umumnya, dan ini akan memenuhi sifat trigonometri pada segitiga, saya punya berarti cos theta dia akan sama dengan X per modulus dari Z. Sedangkan sin theta dia akan sama dengan Y per modulus dari Z. Atau arcus tangan atau theta sama dengan arcus tangan dari Z. Theta sama dengan arcus dan tangan Y per X, atau boleh juga ada yang menyebutnya pakai tan inverse ya untuk arcus. Ya, arcus tangan dari Z. Jadi memenuhi sifat-sifat dari trigonometrik. Ya. Sebentar. Nah, jadi kita ulangi karena dia bisa dilambangkan sebagai titik koordinat kartesius pada bidang Z, maka ini juga berlaku hubungannya. Termasuk hubungan kalau misalkan untuk sembarang Z, untuk sembarang Z dengan Z-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, nilai argumen Z itu dia memenuhi hubungan negatif, ini sama ya, kurang dari 180 derajat, negatif 180 derajat, argumen Z kurang dari sama dengan Oke, nah karena berlakunya hubungan trigonometri ini, gitu ya, karena berlakunya hubungan trigonometri ini, maka ketika kita menuliskan Z sama dengan X plus Y, kita bisa ganti dari sini di sebelah kanan, kita bisa lihat, kita bisa ganti X-nya sama dengan modulus Z cos theta gitu ya. Theta dari sini kita dapat
Y sama dengan modulus Z sin theta. Nah, ini bisa kita ganti nih si Z di sini dengan modulus Z cos theta ditambah I modulus Z sin theta gitu ya. Kalau kita keluarkan modulus Z-nya, nah kita keluarkan modulus Z-nya gitu ya, sama dengan, sorry ya, agak sensitif. Oke, sebentar. Saya teruskan di sini saja. Oke, ini saya pindah ke atas. Oke, saya teruskan di sini. Ini sama dengan modulus Z dalam kurung cos theta plus I sin theta. Nah, ini bisa kita sering disebut atau disingkat gitu ya sebagai cis theta. Jadi cos theta plus I sin theta sering disingkat sebagai cis theta. Oke, saya lanjutkan di slide selanjutnya saja. Jadi ketika tadi saya mengatakan bahwa ya, ketika saya mengatakan bahwa Z dapat ditulis sebagai modulus Z dalam kurung cos theta plus I sin theta gitu ya. Nah, ini bisa disingkat, biasanya disingkat dengan cis theta. Artinya cis theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Nah, namun beberapa buku gitu ya, menuliskan sebagai bentuk Z ini dinyatakan sebagai R panjang dari Z gitu ya. Jadi bentuknya adalah Z R cis theta dengan R-nya adalah modulus Z dan cis theta adalah cos plus cos theta. Bentar saya hapus dulu. Oke. Cos theta plus I sin theta dengan theta-nya adalah argumen dari Z. Oke, saya ini ya, dituliskan dalam seperti ini dengan R-nya adalah modulus Z, cis theta-nya cos I plus sin theta dengan theta-nya argumen dari Z. Oke, berkaitan dengan argumen dari Z, ada beberapa buku yang menuliskan argumennya dengan membedakan argumen dengan A besar dan A kecil ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa argumen Z ini yang A kecil itu dia nilainya bisa banyak sekali Bu gitu ya. Jadi ketika misalkan saya punya argumen Z 30, kalau yang sudut besarnya berarti berapa? 360 kurangin 20 gitu ya, 30 berarti bisa 330. Jadi ada yang mengatakan bahwa argumen Z ini adalah nilai banyak dari suatu sudut dari Z, boleh berapa saja, boleh kelipatan dari 2pi. Tetapi kalau A-nya besar itu adalah sudut terkecil dari sudut terkecil dari bilangan kompleks Z. Ini 2 pi dengan K-nya suatu bilangan ya. Jadi ada yang mengatakan, saya tuliskan bahwa ada beberapa buku dengan argumen Z itu dia adalah nilai banyak ya, nilai banyak. Oke, bukan nilai tunggal ya, banyak. Oke, yang ini argumen yang besar dia adalah nilai tunggal ya. Nilai tunggal argumen Z maksudnya adalah nilai tunggal itu adalah sudut terkecil gitu ya. Nilai tunggal argumen Z atau sudut terkecil gitu ya, sudut terkecil. Nah, yang ini lebih umumnya daripada argumen Z. Ini bisa berapa saja ya. Bukan nilai utama argumen dari Z. Oke, ini sehingga banyaknya di sini ya. Sembarang argumen Z gitu ya. Jadi beberapa buku membedakan penulisan daripada argumen Z.
Silakan sebenarnya ketika kita mengatakan argumen Z tapi mendefinisikan sudut terkecil, ya boleh saja dituliskan dengan argumen Z. Atau menuliskan dengan A besar juga boleh saja ya. Jadi boleh A-nya kecil, boleh besar untuk mendefinisikan sudut terkecil, tapi biasanya kalau A besar itu pasti sudut terkecil. Oke, mari kita ke contoh ya. Jadi contoh, misalkan kita akan carilah nilai Z sehingga mutlak Z itu sama dengan angka 2 dan argumen Z sama dengan 3pi per 3. Oke, 3pi per 4, sorry. 3pi per 4. Oke, kalau kayak gini gimana kita bisa mencarinya? Kita bisa pakai langsung RC data, silakan dipakai RC data tadi ya. Boleh juga kita pakai apa tadi? Kita pakai cari nilai sinnya dari Y per mutlak Z, Y per modulus Z, dan seterusnya. Ini saya pakai Z sama dengan R cis delta. Jawab. Berarti ini modulus Z, berarti akar 2. Cis berapa? 3pi per 4. Oke. Akar 2 cos 3pi per 4 plus I sin 3pi per 4. Oke, sin 3pi per 4 berarti berapa tuh? 3pi per 4 180 ya. 180 dibagi 4, 45. 45 dikali 3, 135 ya. Nah, cos 135 berarti negatif ya. Berarti ini akar 2 dikali berapa nih? Akar 2 negatif setengah akar 2, betul ya? Setengah akar 2 ditambah I di sini setengah akar 2 ya. Coba cek lagi ya. Nah, berarti di sini Z-nya saya peroleh nilai Z-nya berapa nih? Z-nya sama dengan negatif 1 plus I ya. Oke, dengan ini kan akar 2, kita tunjukkan di sini ya. Ini akar 2 dikalikan negatif setengah akar 2 kan dia menjadi negatif 1. Ini akar 2 dikali setengah akar 2 jadi I ya. Ini I-nya tetap. Jadi Z-nya kita peroleh bahwa Z-nya adalah negatif 1 plus I. Gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan modulus dan argumen kita bisa mencari nilai Z-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke ya. Kita sekarang lanjut ke sifat-sifat modulus dari Z. Oke, ini sifat-sifat modulus. Yang pertama itu kalau kita punya modulus Z, berarti ini saya taruh untuk Z sesuai anggota bilangan kompleks ya. Dia berlaku kalau kita punya Z, maka modulusnya sama dengan negatif. Z sama dengan Z konjugat. Nah, gimana cara membuktikannya? Kita buktikan dulu ya. Yang pertama, kita punya modulus Z itu apa? Modulus Z dia sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, nah kalau modulus negatif Z berarti apa? Berarti modulus dari negatif X min I gitu ya. Oke, nah ini berarti sama dengan akar negatif X kuadrat plus negatif Y kuadrat. Nah ini akan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini akan sama dengan modulus dari Z. Oke,
Lalu selanjutnya untuk konjugat juga sama. Kita punya konjugat berarti di sini X min Y. Ini sama ya. Sama negatif ini X kuadrat, nggak X kuadrat. Ditambah negatif Y kuadrat. Ini akan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini akan sama dengan modulus dari Z. Ya, jadi untuk membuktikan sifat nomor 1 itu cukup simpel sekali. Lalu selanjutnya sifat yang kedua, kalau kita punya pengurangan Z min W gitu ya, vektor, dia akan sama dengan W min Z. Oh ini udah otomatis ya, karena berlakunya sifat komutatif, karena bilangan kompleks adalah lapangan gitu ya, maka berlaku sifat komutatif. Dan kalau komutatif bilangan kompleksnya berlaku, maka modulusnya pasti berlaku ya. Ini karena sifat komutatif dari bilangan kompleks ya, karena dia lapangan. Oke, yang ketiga, kalau saya punya modulus Z dikuadratkan, dia akan sama dengan modulus Z kuadrat akan sama dengan Z konjugat. Saya lupa ini sudah pernah dibahas kemarin. Oke, di minggu lalu ya, mungkin sudah ada yang membuktikan bahwa Z konjugat ya, Z konjugat dia sama dengan sifat yang minggu lalu, real Z kuadrat ditambah M Z kuadrat gitu ya, ini atau sama dengan X kuadrat. Ini dari sifat yang lalu ya, Y kuadrat. Oke, nah ini di X kuadrat plus Y kuadrat dia akan sama dengan apa nih? Kalau saya punya akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ini ya, betul ya, ini akan sama dengan modulus Z dikuadratkan. Oke, lalu selanjutnya untuk yang Z kuadrat ya, Z kuadrat itu apa sih? Ini nanti akan saya hapus. Kalau saya punya X plus Y lalu dikuadratkan, dia akan sama dengan apa? X kuadrat plus 2 XY gitu. Ini saya pakai cara aljabar biasa ditambah Y kuadrat, ini akan sama dengan X kuadrat. Y-nya ini kan Y kuadrat dia jadi negatif ya, negatif Y kuadrat, betul ya? Ditambah, bener nggak takut tes masalah, ditambah I2XY. Oke, kita coba ya, X plus Y kuadrat. Oke, coba ya. Berarti ini realnya adalah oke. Nah, ketika saya ingin mencari ini berarti 2x betul ya. Ketika saya ingin mencari apa nih? Mencari mutlak ini adalah Z kuadrat. Berarti ketika saya ingin mencari modulus dari Z kuadrat, maka yang saya cari adalah akar dari X kuadrat min Y kuadrat ditambah 2XY kuadrat. Karena sumbu realnya adalah X kuadrat min Y kuadrat, sumbu imajinernya 2XY ya. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Oke, betul ya. Oke, kita coba ya. Ini saya belum coba juga. Berarti di sini saya punya 4x kuadrat Y kuadrat. Di sini saya punya x pangkat 4 min 2x kuadrat Y kuadrat. Oke, plus Y pangkat 4. Ini akar. Oke, di sini saya punya X pangkat 4, jadi tinggal plus ya. Plus karena 2, min 2x kuadrat Y kuadrat ditambah 4x kuadrat Y kuadrat ya. Jadi 2x kuadrat Y kuadrat plus Y pangkat 4 akar. Nah oke, dari sini kita sudah dapat nih bahwa ini adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Oke, nah ini akan sama dengan
X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini akan sama dengan dari modulus. Ya, sudah berhasil ya. Kita dapatkan bahwa di mutlak modulus Z dikuadratkan. Ini yang pertama, saya biru ya. Ini yang pertama kita sudah dapatkan dari mana? Dari sifat sebelumnya, sifat modulus. Nah, dari sini kita dapatkan Z konjugat sama dengan mutlak Z dikuadratkan. Oke, ini saya salah. Oke, ini maksudnya adalah Z kuadrat. Oke, yang kedua ini ya. Kedua, ini didapatkan bahwa ya modulus Z dikuadratkan sama dengan modulus Z kuadrat. Maka bisa dapat ya ketiga-tiganya. Oke, ini untuk nomor, saya kotakin deh tampaknya. Tepat-tepat ini untuk nomor mana yang pertama ya. Maaf ya kalau agak berantakan. Yang pertama ini untuk yang nomor 3. Tadi ya saya ini ke sini, ini ke sini. Oke. Silakan tolong tulis rapi ya. Nah, ini sifatnya udah 1, 2, 3. Nah, sifat yang ketiga, sifat-sifat modulus yang ketiga adalah, yang ketiga yang keempat berarti ya. Keempat adalah ketika saya punya Z dan Y bilangan kompleks, maka modulus Z itu sama dengan modulus Z dikali modulus Y. Oke, kita coba ya. Sekarang saya punya apa tadi? Z-nya adalah, contohnya saya punya Z-nya adalah, saya pakai hijau ya dan nggak ketukar dengan itu. Saya punya Z-nya adalah X plus Y gitu ya. Saya punya Y-nya adalah U plus gitu ya. Nah, berarti ketika saya punya Z kali W, ZW ini perkalian yang bisa dilihat waktu minggu kemarin ya. Kalau Z kali W itu berarti dia yang pertama adalah X-U min YP ini ya, untuk sumbu realnya, untuk posisi realnya ditambah di ya, X-U min YP ditambah X ditambah X P plus Y. Nah, ini ya. Oke, ini di modulus. Nah, ini dia kita moduluskan, kita akarkan ya. Oke, kita akarkan, dia akan sama dengan X-U min YP dikuadratkan ditambah XP plus Y-U dikuadratkan. Nah, sekarang kita pisahkan dulu nih. Ini kita hentikan di situ dulu. Sekarang untuk modulus Z dia akan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Modulus Y itu akan sama dengan akar U kuadrat plus Y kuadrat. Ketika saya punya modulus Z dikalikan modulus Y, dia akan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat dikali akar U kuadrat plus Y kuadrat, dan akarnya bisa melebur. Berarti saya punya X kuadrat plus Y kuadrat dikali U kuadrat plus Y kuadrat. Kuadratnya di dalam. Kuadratnya di dalamnya. Nah, bagaimana yang membawa ini bisa sampai ke yang atas? Kita coba ya.
Ini akarnya tetap, berarti ini x kuadrat u kuadrat plus x kuadrat v kuadrat plus y kuadrat u kuadrat plus y kuadrat v kuadrat. Nah, kita butuh x. Yang di atas kita lihat ini nih. Coba ini xv dan xv ya. xv dan yv ya. xv dan yv. Ini y kuadrat. Y kuadrat, v kuadrat. Berarti yang ini ya. Bisa ya. Ini ya. Ini untuk yang pertama kita butuh x kuadrat, v kuadrat, dan y kuadrat, v kuadrat. Ini ya. Nah, karena dalamnya min, kalau kita kalikan berarti kan di sini min 2x nih. Kalau kita kalikan di sini jadi di dalamnya min 2x p yp gitu ya. Nah, kita butuh itu. Berarti kita bisa modifikasi yang bawah. Modifikasi yang bawah. Oke, berarti kita tambahkan, saya pindah ke kanan. Sorry kalau saya bisa tambahkan akar x kuadrat u kuadrat min 2x u y p plus y kuadrat p kuadrat. Nah, lalu selanjutnya adalah y kuadrat u kuadrat. Ini plus untuk menyamakan yang ini kan ada minnya, berarti di sini harus 2x u y p. Di sini ada plus YP, Y kuadrat Y kuadrat U kuadrat berarti X kuadrat Y kuadrat, betul ya? X U oke. Nah yang ini karena sampai sini, nah yang ini dia akan sama dengan apa nih? Ini jadi X U min YP kuadrat. Nah yang sebelah sini ini akan menjadi sebelah sini dia akan menjadi plus x p plus y kuadrat. Dari mana? Dari ini ya, x. Saya kasih laser. Ini ya, ini kan x kuadrat p kuadrat. Ini xp dikuadratkan ditambah 2x yp ini sama aja kalau saya tukar jadi xp yu di sini ya. Ini x yu. Sebelah sini. Ini saya pisahkan. Oke. Nah, ini berarti yang bawah ini menjadi sama dengan Oke, nah sifat keempat adalah ketika saya punya modulus Z2, maka dia berlaku sama dengan modulus Z dikali modulus U. Pembuktiannya seperti ini. Ya, alurnya dari yang sebelah kanan ke kiri. Oke. Nah, ini untuk sifat yang keempat. Lalu untuk sifat yang kelima, seperti biasa 5, 6, 7, 8, tolong buktikan sendiri untuk latihan ya. 5 katanya kalau kita punya modulus Z2, dia akan sama dengan, coba buktikan ya. Nah, 6, yang ke-6, SV kurang dari modulus Z plus modulus W. Oke, ini adalah kesamaan segitiga. Yang ke-7, ini adalah akibat dari kesamaan segitiga yang berada di atas. Yang ke-8,
Nah, untuk membuktikan yang pertama, coba gunakan kata segitiga yang biasa. Kita coba buktikan nomor 6 deh, nanti selanjutnya nomor 7, 8 coba dikerjakan ya. Nomor 6 saya pakai gunakan. Ini biasa pakai kata samaan segitiga biasa, tapi boleh juga seperti ini karena kata samaan segitiga juga pakai seperti ini. Z plus W dikuadratkan, dia akan sama dengan Z kuadrat plus Z kuadrat plus 2 ringan ZW. Nah, kenapa sih Bu kok bisa dapat seperti itu ya? Karena sebelumnya kita tahu, ini mungkin di sifat-sifat yang sebelumnya kita punya, mana sih? Sifat sebelumnya kita punya Z plus Z konjugat, dia akan sama dengan 2 real Z. Baik, saya akan mencoba membuktikan yang nomor 6 tadi ya. Sorry tadi ke pause dulu sebentar. Apa namanya? Saya akan ingin membuktikan katasamaan segitiga. Ini namanya katasamaan segitiga untuk modulus kompleks. Katasamaan segitiga bilangan kompleks ya dalam modulusnya. Nomor 6 ini katasamaan segitiga. Saya akan menggunakan sifat yang tadi yang di atas ini saya tuliskan, modulus dari Z plus W kuadrat kan, ini akan sama dengan ini, modulus Z kuadrat plus modulus W kuadrat ditambah 2 ZW konjugat. Nah, kenapa demikian? Coba diingat lagi, di pertemuan sebelumnya saya tuliskan bahwa ketika saya punya modulus, ketika saya punya, saya cek lagi. Oke, ketika saya punya ini, ketika saya punya Z konjugat, dia akan sama dengan real Z kuadrat ditambah MZ kuadrat gitu ya. Nah, ini kan real Z kuadrat tambah MZ kuadrat kan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini sebenarnya adalah apa tadi? Z konjugat ya. Udah dibuktikan di tadi ya. Oke, sudah dibuktikan di sebelumnya ya. Ini adalah Z. Ini adalah modulus dari sini. Nah, ini akan kita pakai sifat ini di yang atas ketika kita punya modulus ZW. Oke. Modulus ZW dikuadratkan, ini akan sama dengan Z plus W dikali Z plus W konjugat. Ketika saya punya ini, saya punya Z plus W kuadratkan modulusnya, dia akan sama dengan ini dari sifat nomor 3 tadi ya. Z plus W dikali Z plus W konjugat. Nah, kita kalikan Z plus W, kita tahu konjugat akan bisa terpisah, berarti jadi Z konjugat ditambah W konjugat. Kita kalikan Z konjugat ditambah ZW konjugat ditambah WZ konjugat ditambah WW konjugat. Nah, Z konjugat dia sama dengan ini kan, kuadrat ditambah, nah kita ini kan ya, kategorikan yang WW konjugat dulu ini. Oke, nah ini sisanya adalah ZW konjugat plus WZ konjugat. Oke, ingat sifat di konjugat sebelumnya ketika saya punya Z plus Z konjugat, dia akan sama dengan 2 real Z ya. 2 real Z. Tuh ya. Nah, ini berarti ketika saya punya ZW konjugat ditambah ZW konjugat dikonjugatkan. Nah, ini kan ZW konjugat dikonjugatkan kan dia akan sama dengan Z
sorry, ini akan sama dengan ini ke zoom. Nah, ini akan sama dengan ya Z W Z conjugate itu akan sama dengan Z W conjugate. Ya, ini W Z conjugate dia sama dengan Z W conjugate sifat komutatif. Dia akan sama dengan Z W conjugate di double conjugate, conjugate ya. Oke. Oke. Berarti yang ini akan sama dengan, saya hapus dulu karena tidak butuh. Ini hanya mengingat kembali pertemuan minggu lalu. Oke. Open. Oke, ini yang kuadrat ini ditambah Z conjugate plus Z conjugate conjugate. Ini akan diberikan tambah 2 real Z conjugate. Ya. Oke, dengan sifat yang sebelumnya. Nah, dari sini coba ketika saya punya real Z gitu ya, real suatu bilangan kompleks, ini kan sama dengan X kuadrat ya. Nah, ini dia akan selalu kurang dari X kuadrat. Akan sama dengan X, sama dengan X, ini akan sama dengan akar X kuadrat ya. Nah, ini akan kurang dari akar X kuadrat ditambahkan suatu bilangan positif. Ini akan kurang dari modulus Z sendiri. Jadi ketika saya punya real Z, dia akan kurang dari modulus. Nah, di sini diperoleh bahwa ini saya tuliskan kembali. Nah, yang real Z-nya, dia akan kurang dari modulus dari Z, kurang dari 2 modulus Z conjugate. Oke, nah di sini ini kan dia akan sama dengan, coba saya nanti Z conjugate plus Z modulus kuadrat W kuadrat tambah 2 Z conjugate. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa ini kita ke belakang, nah ini ya, ketika modulus dari conjugate dia Z conjugate ini dia akan sama dengan modulus dari Z ya. Oke, berarti kalau saya pindah ke kanan, coba nanti di buku masing-masing dirapikan ya. Saya agak berantakan nulisnya. Oke, ya. Ini ke kiri ya. Oke, ini akan kurang dari tetap si Z kuadrat plus modulus Y kuadrat plus 2 modulus Z modulus W ya, karena modulus dari W conjugate sama dengan modulus W. Nah, ini dia sama dengan, atau sebagai berkurang dari juga, sama dengan modulus Z modulus W masing-masing. Sorry. Di kuadrat ya, dari sini ke sini. Oke. Selesai ya, diperoleh ya. Oke. Saya tandain merah. Yang atas tuh, yang itu, yang akan, yang itu nanti yang kita pakai di bawah. Nah, ini mulainya dari sini ya. Mulainya nomor 6 itu dari sini. Z plus W kuadrat, dia akan sama dengan Z modulus. Dia akan sama dengan ke bawah, terusnya sampai ke kiri ya. Maka diperoleh terakhir hasil akhirnya adalah Z modulus kuadrat ya kurang dari Z plus W kuadrat. Nah, karena keduanya adalah bilangan positif, modulus selalu bilangan positif ya, maka akan langsung diperoleh, saya bisa peroleh kesamaan bahwa akarnya itu juga berlaku ya.
Jadi kuadratnya saya hilangkan juga mana dia positif. Oke, nomor 6. Nomor 7 bisa gunakan nomor 6. Kalau tidak salah nomor 8 juga ya. Itu akibat dari ketersambungan sedikit. Silahkan jika ingin membuktikan. Oke, yang terakhir dalam subbab ini ya. Sorry. Jadi yang terakhir adalah ketika saya punya Z sama dengan Z1 sama dengan R1 cheese theta 1 gitu ya. Z2 sama dengan R2 cheese theta 2. Ini kalau saya gambarkan secara geometri itu seperti ini. Saya gambarkan secara geometri. Oke, misalkan di sini ya. Ini Z1, misalkan ini Z2 gitu ya. R1 cis theta 1, R2 cis theta 2. Ini panjangnya R1, yang ini panjangnya R2. Ini besarannya theta 1, yang ini theta penting ya, ini theta 2 ke bawah ya, theta 2. Nah, ketika saya ingin mencari bilangan kompleks Z1, Z2, itu bagaimana sih menggambarkannya? Ini misalkan saya gambarkan ini R cis theta, R1 cis theta 1, berarti dikali R2 cis theta 2. Berarti ini sama dengan R1 cos theta 1 plus ini balik lagi ke R2I, R1 ya, R1I cis theta 1 dikali kalinya ke bawah ya, sorry, R2 cos theta 2 plus R2I sin ini sin theta 2. Nah, ketika kita kalikan biasa berarti jadi R1 R2 cos theta 1 cos theta 2 ditambah R1 R2 cos theta 1 sin theta 2 ditambah R1 R2 sin theta 1 cos theta ditambah R1 R2 ini I ya. Ini ada I-nya. Yang ini sebentar saya takut salah R1 R2 cos. Oke. R1 R2 ini ada I-nya. I R1 R2 sin, R1 R2 sin. Yang terakhir R1 R2 sin theta 1 sin theta 2. Ini I-nya kuadrat. Oke. Nah, ini silahkan menggunakan sifat-sifat penjumlahan dalam trigonometri ketika saya punya cos theta 1, cos theta 2, min. Jadi berarti saya kategorikan ya, R1, R2, saya punya yang cos, min, sin, yang ini dulu ya, yang I kuadrat jadi negatif ya. Nah, ini berarti cos theta 1, cos theta 2, ini jadi dari 1 kuadrat jadi min ya. Min sin theta 1, sin theta 2 ini. Oke, dijumlahkan. Ini saya punya I. Nah, ini R1, R2. Jadi cos theta 1, sin theta 2, plus kosin plus sin kosin theta 1. Oke, ini berdasarkan sifat trigonometri, ini menjadi cos kosin itu menjadi cos plus theta 1 plus theta 2 ya. Oke, sedangkan kosin min sin cos, ini min positif kan ya, kosin, nah nggak pakai salah, kosin min sin cos, dia akan sama dengan R1 R2 I sin R1. Oke, atau kalau saya jabarkan, dia Z1, Z2 itu nanti sama dengan
R1, R2, cis theta 1 plus theta 2. Theta 1 plus theta 2. Betul ya? Plus-nya. Coba ya plus-minusnya nanti dicek lagi ya. Takutnya ada yang salah. Nah ini ya. Jadi ketika saya punya R cis theta dikali R cis theta, maka panjangnya Z1 kali Z2 itu modulus dari Z1 Z2 itu dia adalah R1 kali R2 atau dia adalah sama ya, modulus Z1 kali modulus Z2. Oke, kalau kita gambarkan berarti panjangnya 2 kali lipat nih. Saya punya Z1 segini, Z2 segini, berarti Z3 lebih panjang. Lalu cosnya si sudutnya adalah ditambahkan theta 1 tambah theta 2, berarti kita tinggal tambahkan theta 2 dengan sebanyak theta 1 ya, ini ke atasnya. Oke, asumsikan demikian. Nah, ini kan sebanyak theta 1 nih, berarti dari sini ke sini, nah ini adalah theta 1 ditambah theta 2. Nah, ini panjangnya di sini, panjangnya adalah R1 kali R2. Ini untuk Z1 kali ya, kebayang ya. Jadi perkalian dari Z1 kali Z2 itu modulusnya adalah perkaliannya, dan sedangkan argumen Z1 kali Z2 dia akan sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Sebentar ini ya, ini untuk perkali modulusnya, ini untuk argumennya. Ya, jadi ketika saya gambarkan maka di bilangan kompleks digambarkan di bidang datar dia akan sama dengan panjangnya R1 kali R2, argumennya atau sudutnya theta 1 ditambah theta 2. Oke, sekian untuk subbab geometri dari bilangan kompleks. Terima kasih banyak.